Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pada konten SPA Sejarah Perjuangan Abang episode kedua. Bersama saya sahabat Didi Kasidi atau biasa dikenal Bang Didi sebagai ketua pertama Komisariat Unindra yang pada saat itu di tahun 2010 ya Bang ya, 2010-2011. Saya mau menjelaskan dulu biodata dari Bang Didi. Bang Didi lahir di Tegal, SD-nya itu di Tegal juga di Margasari 04, SD 04, SMP 01 Margasari. Kemudian ngelanjut di SMK Bakti Praja di Tegal juga Bang ini ya. Iya. Terusnya melanjutkan perkuliahan di Unindra. Nah, nanti kita akan mengulas bagaimana Bang Didi perjuangannya ketika menjadi ketua komisariat. Kita lihat asal usulnya. Setelah itu sebelum ke situ saya mau menjelaskan terlebih dahulu bahwa sekarang Bang Didi di PMII sebagai Mabincap, sekretaris Mabincap Jakarta Selatan, masih terus berproses ya Bang ya. Berkhidmat lah, membantu kader-kader di bawah. Bukan berhikmat, berbakti. Oh, berbakti. Ya, siap berbakti. Langsung masuk ya Bang ya, supaya nggak terlalu kelamaan memangkas waktu juga. Gimana nih Bang? Perjuangan Abang di PMII. Mungkin saya pengen tahu terlebih dahulu awal mula Abang masuk ke PMII itu sebabnya apa Bang? Oh iya. Gimana, Jadi apa namanya? Saya itu kan ini ya sudah meniatkan gitu, sudah ketika kuliah memang pindah dari kampung ya. Pindah dari kampung. Iya, pindah dari kampung itu ya ini apa namanya? Sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti organisasi. Bagi saya sih organisasi itu ya hal yang memang wajib diikuti karena kan bagi saya meniatkan itu tidak ada proses apa namanya mau sekolah itu ya mau itu di sekolah umum mau di sekolah swasta atau negeri ataupun dimanapun itu yang salah satu faktor penunjang belajar itu bagi saya itu organisasi. Makanya, membantu buat mengimplementasikan betul teori-teori yang dipelajari di sekolah ataupun di perkuliahan ya Bang. Walaupun tidak serius ya, betul, tidak serius betul. artinya ketika dulu itu ya saya apa namanya mencari sebenarnya pramuka. Oh, pramuka. Karena kan saya ketika SMA itu fokus di pramuka, Bang. Ikut organisasi kepramukaan. Pramuka kalau apa namanya OSIS untuk OSIS. Ya, saya ketua pramuka ya, di ya. SMK saya. Jadi apa namanya saya pengen mengimplementasikan itu, tapi di tengah jalan itu ada yang menarik karena memang di satu sisi ketika saya dari kampung ke Jakarta itu ya posisinya pengen belajar agama juga. Oh, pengen belajar agama. Jadi malum lah mungkin di kampung nggak nyantri ya. Oh, iya, nyantri iya. Tapi pengen kita perluas agama ya. Kita coba tanya-tanya, kebetulan juga memang bertemu dengan sahabat-sahabat saat itu juga memang cukup menarik. Tadinya ya memang agak sedikit khawatir gitu, agak sedikit punya kekhawatiran. Apa Bang yang dikhawatirkan apa itu? Ya karena ini di tahun-tahun itu kan ini ya cukup banyak organisasi yang radikal, ya radikal, yang ekstremis lah memandang agama ya. Iya, karena apa namanya tren di kampus itu kan selalu dinamis ya, dan memang kita harus bisa memilih organisasi mana yang kira-kira cocok. Walaupun saya pikir ya semuanya cocok dengan karakternya masing-masing. Tergantung gimana dia nyikapin setiap problematika yang ada di organisasi tersebut ya. Ya menarik ya Bang. Di latar belakang Abang mungkin Abang tidak berlatar belakang dari santri lah ya. Mungkin dari kemarin saya mewawancarai pendiri ada latar belakang santrinya. Ini sekolah umum semua nih Bang, sekolah umum. Tapi sekolahnya di negeri gitu. Kemudian lanjut kuliah di Unindra. Abang dulu Mapaba di mana? Proses awal sampai ke Mapaba. Jadi mungkin saya pengen dari itu. Pasca kita bertemu dengan sahabat-sahabat yang waktu itu memang ini ya, memang sudah berproses terlebih dahulu di PMI itu. Kemudian beberapa saat kemudian itu ada Mapaba Akbar. Mapaba Akbar. Mapaba Akbar itu dilaksanakan oleh DKI.
DKI. Jadi DKI Jakarta. ada sangat banyak lah sahabat-sahabat yang ketika itu saya baru masuk punya sahabat yang sangat banyak dari seluruh hampir seluruh kampus-kampus yang ada di DKI lah, yang PMII yang punya base camp komisariat di Jakarta itu sangat banyak. Berarti misalnya Jakarta Selatan betul. itu UNAS, Kebal, Uniat, Alikma, kemudian PTIKI ya? PTIKI, IIKI juga gitu kan. Iya. Kemudian juga dari Stainu, dari UNJ sangat banyak lah. Jadi itu cukup ini. Itu 2000 berapa Bang? Tahun 2000 berapa itu? 2010 itu sudah 2010 awal. Oke, sebelum ke situ Bang, saya pengen dengar dulu nih Abang, sebelum masuk ke kampus Unindra, itu masuk ke kampus Unindra tahun berapa Bang? Untuk daftar itu sekitar 2009 akhir ya. 2009 akhir, berarti kalau nggak salah tahun 2009 akhir. Mapaba di tahun 2010. 2010. Berarti semester 2 apa semester 3 itu? Semester 2 kalau nggak salah. Jadi itu sudah masuk semester 1, kemudian bergabung di awal-awal semester 2. Di awal-awal semester 2. Berarti Abang masuk ke kampus nggak lama, ketemu sama sahabat-sahabat yang memang sebelumnya ber-PMII lah. Tapi belum ada komisariatnya gitu lah. Menariknya saya ke Abang itu di Mapaba sudah membuka jaringan gitu, sudah dibukakan jaringannya. Saya dibukakan jaringan itu ketika PKD, karena PKD itu cukupnya menerima dari komisariat lain, sedangkan Abang Mapabanya di luar. Uniknya itu kan ini ya, Mapabanya karena memang nggak di komisariat sendiri, itu biasanya lebih inklusif ya, lebih inklusif, nggak eksklusif. Jadi kita sudah dari proses awal memang kita sudah mengenal sahabat-sahabat yang lain dengan latar belakang pendidikan yang beda-beda gitu kan. Otomatis itu menambah jejaring, menambah pola komunikasi, menambah motivasi juga gitu. Proses itu gitu, proses Mapaba itu. Setelah Abang Mapaba, kemudian PKD di mana Bang? PKD-nya waktu itu Jakarta Selatan. Di 2000 berapa Bang? Kalau PKD itu pasca komisariat ya. Ini pasca komisariat atau di komisariat akhir. Jadi dulu itu di ICIS. Al-Hikam, Masjid Al-Hikam. Kiai yang di belakang UI itu. Jadi kita Jakarta Selatan cabang Jakarta Selatan mengagendakan adanya PKD gitu ya. Kemudian kita ikut di sana. Gitu. Oke Bang. Menarik ya Bang ya. Gak lama dari Mapaba ketika masuk pengurusan komisariat langsung PKD. Saya mau tahu dulu Bang, perjalanan kepengurusan Abang, mungkin bisa disebutkan susunan kepengurusannya. Abang sebagai ketua nih. Iya. Jadi waktu itu ada di pengurus kita cukup dinamis ya, artinya memang dari berbagai jurusan. Karena memang benar. Latar belakang di Unindra itu kan ini ya, pendidikan. Jadi basicnya pendidikan. Ada yang dari BK, ada yang dari IPA, Abang sendiri dari mana? Saya sastra Indonesia. Sastra Indonesia, bahasa Indonesia. Dari FBS berarti ya. Jadi kira-kira setelah ini kan kalau bicara proses itu kan ya mungkin dari proses komisariat persiapan ya. Iya, komisariat. Kemudian prakomisariat, terus kemudian komisariat persiapan, setelah komisariat persiapan jadi komisariat. Jadi prosesnya itu sekitar 3 sampai 4 bulan lah kalau 4 bulan. Iya. Singkat banget ya. Sangat banget. Jadi saya pikir PMI Unindra bisa hadir menjawab tantangan keadaan sih. Tantangan keadaan khususnya untuk kampus Unindra itu sendiri lah ya. Pasti saya mendengar dari Bang Tarom itu ada keresahan-keresahan sebagai pendiri, ada keresahan-keresahan dari Bang Tarom terkait kenapa PMI harus ada di kampus sebagai organisasi eksternal gitu, karena pada saat itu ada organisasi eksternal yang memang nggak kecil nggak besar nggak hidup nggak mati, ada gitulah yang Mutuwala Yahya gitu. Itu namanya SEB kalau nggak salah, Serikat Mahasiswa Indonesia. Sebagai organisasi eksternal. Kemudian Bang Tarom mendirikan PMII. Nah dengan mendelegasikan atau mencalonkan Abang sebagai ketua komisariat pertama. Mungkin bisa menyebut nama Bang di jajaran BPH. Jadi, Abang sebagai mungkin ketua. di poin itu sebenarnya gini, untuk proses proses pembentukan itu kan gini,
bukan satu orang ya, artinya Bukan pendiri satu itu orang, bukan ya. satu orang, mungkin nanti Banyak. bisa dikoreksi banyak lah, artinya ada juga mungkin dari luar komisariat Itu gitu. sudah Artinya ada. mungkin kemarin sudah terkonfirmasi Sudah. namanya ada Ada. Bang Rere, Ada Bang Rere, ada Bang sudah. Nandar, Ada gitu dari kan. Unas. Artinya memang selalu proses organisasi itu kan berdiri sendiri. Nah ini poin ini juga perlu diidentifikasikan, artinya karena kita itu kan selalu tawasul ya. Tawasul. Artinya kita juga biar mengetahui siapa saja yang Siapa ada di saja. sana. Itu sudah disebutkan sama Bang Tarum siapa aja orang. Saya sempat tanyakan juga siapa aja sih orang-orang yang terlibat dalam proses pembangunan PMI itu sendiri di Unindra. Bahkan menyebut nama Bang Riang, terusnya juga dari Unas itu Idris Sangaji kalau nggak salah Idris Sangaji itu. Ada juga beberapa nama lah yang nanti bisa dilihat di video yang pertama, itu ada nama-namanya, bisa mengikuti perjalanan dari Bang Tarum itu Ya, sendiri. jadi proses apa yang pasti perlu saya tekankan di sini kan yang organik ya, artinya memang menjalankan secara pasti dan memang punya keinginan serta punya kewajiban juga gitu. Iya. Itu kan pasti pengurus cabang, terus juga Betul, pengurus cabang dan pengurus cabang sebelumnya. Jadi pengurus cabang sebelumnya itu ada 2 periode yang awal Unindra. Jadi posisi sebelumnya itu dari Bang Nandar, kemudian Bang Rere, kemudian lanjut ke Bang Bang Rere, kemudian di Bang Rere inilah jadi gitu. Iya. Di Bang Rere inilah jadi. Kemudian kalau bicara di proses itu ya ada Diana di Kopri ya kan, ada Nova Mega Dewi itu di sekretaris, kemudian ada Idris Sangaji di ketua eksternal, kemudian ada Idris ada di ketua 1, ada Saimin, ada teman-teman sangat banyak lah saat itu, ada dari IT, ada dari itu di kepengurusan Abang di jajaran BPH-nya. Iya, di jajaran ada BPH-nya. Diana Syam, sahabat Nova, sahabat Idris Sangaji, siapa lagi Bang? Ketua satunya siapa tadi? Terus ketua satunya Idris Sangaji, ketua eksternalnya? Enggak, si Idris saja. Idris saja. saja dari ekonomi. Jadi Idris, kemudian saya juga agak lupa sih. Apakah si Idris Sangaji di ketua 1 atau di ketua 2? Pokoknya si Idris di ketua 1, seingat saya. Ketua 2 itu Idris Sangaji, kemudian di Kopri itu ada Diana Syam. Dia juga banyak lagi gitu. Ya, di ketua 3-nya mungkin lebih deskripsi aja nih. Di ketua 3-nya kita mau mengulik BPH-nya nih. Ketua 3 itu kalau nggak salah siapa ya? Saimin apa ya? Jadi memang itu sahabat-sahabat kita di awal tuh banyak dari Kepulauan Seribu. Dari Pulau Seribu. Iya, saya mendengar ada yang dari Pulau Seribu. Iya. Aktif di sana juga gitu. Betul. Kemudian nggak terlalu memberikan hal yang dan memang kalau bicara secara personal di Unindra itu kan ada Rian, ada Tarom, ya, secara umum lah. Ya, secara umum. Tapi memang perlu saya sebutin juga secara identifikasi secara pasti gitu ya. Proses-proses yang terjadi itu kita semuanya maba di luar. Betul, karena komisariat belum ada waktu itu. Kan, jadi semuanya itu kita nitip-nitip betul, komisariat lain dengan konfirmasi dari cabang itu sendiri ya. Betul, jadi dibantu cabang saat itu ya membantu mobilisasi untuk proses penyebaran info ya. Artinya ketika ada informasi mapaba, disitulah kemudian kita dibagi info, kemudian ya kita pastinya mempersiapkan kader-kader yang kira-kira siap untuk di mapabakan. Nah, untuk Riang sendiri malah seingat saya tuh masuk itu sudah komisariat sudah berjalan. Komisariat itu sudah berjalan. Jadi posisinya itu sahabat Riang itu dari Universitas Jayabaya di Jakarta Timur ya. Mapaba di sana. Kemudian karena memang melanjutkan di Unindra gitu kan. Itu yang bersangkutan itu ya kita tarik juga gitu karena memang kita sangat butuh SDM. Betul. Untuk memperkuat perjalanan kepengurusan dan berdirinya PMI lebih kuat lagi gitu ya. Betul. Jadi memang itu hal yang perlu saya identifikasi karena ini kan penting juga ya. Penting Bang. Juga karena
ya mudah-mudahan founder-founder yang tidak disebutkan ya bisa kita doakan juga. Amin, Karena amin, memang amin, amin. eksistensi sahabat-sahabat saat ini ya tidak ada kalau nggak ada perjuangan beliau-beliau. Sepakat Bang. Saya juga kenapa saya buat konten ini sebelumnya juga saya jelaskan untuk mengabadikan perjuangan-perjuangan sahabat-sahabat sebelumnya gitu. Itu perlu di media sosial supaya nanti kader-kader yang baru masuk bisa menyaksikan video ini, melihat dan membayangkan bagaimana perjuangan sebelumnya gitu loh. Untuk untuk melebarkan sayap lebih besar lagi. Betul. Agar nanti jaringan-jaringan ketika mereka purna di PMI itu terbuka juga gitu. Iya. Oke Bang. Mungkin sebelum lanjut Abang mau bakar rokok biar lebih santai lah, biar nggak monoton. Kita bakar dulu Bang ya. Jadi sahabat-sahabat itu ini ya aktif kalau ada rokok gitu. Ya, beberapa biar nggak terlalu kaku juga gitu. Nggak habis bahan omongan. Saya di sini juga mau membahas tentang perjalanan kepengurusan Abang itu dari tahun 2010 ke 2011 pasti ada problematika, terusnya juga ada permasalahan-permasalahan yang memang bisa diatasi dan tidak teratasi, dan juga ada solusi-solusi yang dikeluarkan, ada gebrakan apa aja gitu Bang di kepengurusan zaman Abang ini di tahun 2010 Itu ini sih apa namanya di saya sih karena ya subjektif saya mungkin ya. Subjektif gimana Bang? saya. Jadi posisi ketika proses berorganisasi di situ sangat lancar gitu. Ini kan selalu jadi problem di sahabat-sahabat yang lain untuk pola kaderisasi, pola pembentukan apa namanya komisariat itu kan sangat lama ya. Sangat lama. Tapi ini cepet ini Bang nih 4 bulan nih. Iya, jadi memang ya pastinya ini adalah berkat ini ya. Rahmat Gusti Allah lah pastinya. Saya ketika jadi ketua komisariat ya nggak merasa ini juga, ngerasa jalan ngalir aja. Ngalir berjalan dengan baik dan sahabat-sahabat lain juga bekerja dengan baik dan memang sangat kompak saat itu gitu. Jadi cukup banyak agenda-agenda yang dikerjakan. Jadi ya memang kalau dilihat ada kekurangan pasti nggak ada yang sempurna juga sih. Misalnya di sisi kaderisasi, kalau kita lihat apa namanya daya targetnya Unindra gitu kan, itu kan mahasiswanya sekian ribu ya. Artinya kalau kita misalnya dapat 1%-nya aja lah. Dapat 1%-nya aja itu udah ratusan gitu. Ratusan gitu. Nah ini kan kita ya memang sudah hampir 100 lah ketika itu hampir 100, tapi itu jauh panggang dari api. Artinya memang target kita dengan skala kapasitas Unindra itu kita belum bisa menangkap semuanya sih, belum bisa menangkap semuanya. Ya banyak faktor di sana, diantaranya memang karakteristik kampus tersendiri. Mahasiswanya ya. Jadi kalau dari proses keorganisasian clear. Tapi kalau dari proses dinamika eksternalnya ketika kita berinteraksi dengan kampus, kita berinteraksi itu bisa diceritakan juga Bang, biar sahabat-sahabat semua yang nonton video ini tahu juga. Jadi ya ini dinamika kampus itu pasti juga berpengaruh di seluruh organisasi. Sepakat. Nggak hanya PMI, betul. tapi juga di organisasi lain. Jadi dinamika kampus, karakteristik kampus, kemudian karakteristik keorganisasian memang yang sudah dibangun lama di situ kan pasti berpengaruh. Nah, betul. Di Unindra sendiri ya saya melihat pada proses saat itu tuh sangat eksklusif gitu loh, sangat eksklusif. Artinya memang apa namanya cenderung kurang menerima kritik dari luar. Ya. Fasis berarti ya Bang? Bukan. Artinya lebih apa ya? Lebih eksklusif gitu, lebih eksklusif. Dia membangun seluruh organisasi yang ada di dalam itu untuk satu komando lah kira-kira. Benar. Sedangkan PMI hadir gitu. Ya mungkin ada organisasi yang lain juga, tapi kita hari ini kan kita bicara masalah PMI ya. Betul. Jadi PMI hadir itu di sana dengan pola pikir bahwa kita nggak melihat siapa gitu. Yang kita kritik salah ya salah gitu. Benar ya akan kita apresiasi. Harus gitu, objektif juga kan melihat keadaan sebagai mahasiswa itu kan kita harus benar-benar menjaga idealisme. Karena kata Malaka ya salah satu keistimewaan dari pemuda yaitu idealismenya gitu. Betul. Jadi memang dinamika yang terjadi di kampus itu kan cenderung mungkin saat ini juga masih terlihat gitu, di mana BEM itu ya tidak punya
kekuatan untuk melawan apa namanya menjadi otokritik bagi kampus gitu Betul, kan, betul. selalu menjadi ya karena di bawah naungan itu sendiri, karena lembaga itu menjadi sendiri. justru apa namanya menjadi Defense, ya pertahanan. jadi pertahanan kampus Iya, gitu. ketika Yang ada seperti otokritik, itu. BEM langsung turun tangan ke Betul. organisasi yang sekiranya mengkritik kampus itu sendiri. Betul. Nah, di Unindra kan seperti itu. Jadi memang ketika dulu kami hadir juga banyak penolakan juga, Banyak penolakan. Siapa banyak. aja Bang? Kira-kira Abang tahu nggak? Ada nggak organisasi yang menolak bahwa PMI itu Kalau ada? dari organisasi enggak, tapi dari Pihak kampus sendiri kelembagaan ada. aja. Oh, iya, Ada. pasti. Jadi Saya apa mendengar itu dari namanya, pendiri. jadi apa namanya Unindra satunya langsung itu menolak Oh iya. PMI lah. Tapi memang dinamika awal setelah kan ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi Iya. proses berjalan, kemudian Ambil kita pendekatan lah ya. melihat latar belakang kita, Oh, melihat iya, betul. proses apa namanya organisasi kita positif dan lain sebagainya, akhirnya ya terbuka gitu. Menurut saya pribadi Bang, PMI itu positifnya ketika kita bisa menjawab tantangan-tantangan zaman dibantu dengan dinamika yang ada di organisasi itu sendiri untuk benar-benar membangun mahasiswa ketika dia belajar di kampus sebatas teori, mungkin di organisasi untuk tadi yang Abang bilang mengimplementasikan teori-teori itu. Betul. Jadi memang gini apa namanya ya memang ini kan dimulai dari niat ya. Dimulai dari niat juga dimulai dari cara pandang sahabat-sahabat juga untuk melihat ini ya, untuk melihat dinamika, untuk melihat peluang gitu. Iya. Untuk melihat peluang. Jadi saya pikir zaman berubah, peluang bakal tetap ada, selalu ada. Sepakat. Tapi memang dinamika peluang itu kan selalu berbeda gitu ya, selalu berbeda lah. Ini kemudian jadi tantangan sahabat-sahabat untuk bisa melihat apa namanya trennya ya. Melihat trennya. Ya kan kita jualan baju, ya biar bajunya laku ya tren kita gambar ngikutin bajunya tren apa ya kan, ya? misalnya Betul, warnanya betul. apa kah, Iya. apa namanya trennya seperti apa, kita harus ngikutin. Lanjut Bang ya ke pembahasan selanjutnya, itu di Mapaba. Mungkin saya pengen mendengar dulu nih. Pastikan ketika komisi itu berdiri, tugas pertama yaitu merapikan administrasi, yang kedua mengadakan sebuah kaderisasi untuk melanjutkan estafet kepengurusan yang Abang jalankan pada saat itu. Mapaba di kepengurusan Abang ada berapa kali Bang sebelumnya? Sebelumnya ada berapa ya? Pokoknya di bawah 10 lah, pokoknya di bawah 10 kali gitu. Di bawah 10 kali, berarti banyak ya? Artinya banyak yang kita titipkan. Oh, berarti gitu. Enggak, ini lebih. Jadi lebih ya ke internal ya. Iya. Ke internal itu nggak terlalu banyak, paling ya 3? antara pokoknya 5 sampai 7 lah. Oh, 5 sampai 7. Iya, 5 Itu sampai 7. kuantitas kadernya ada berapa dari berapa orang ke berapa orang? Paling banyak dulu berapa ya, sekitar 20-an. 20 orang paling banyak ya, emang karena masih merintis juga ya. Bahkan sekarang pun di era-era sekarang kita merekrut kader ya masih di angka seperti itulah, tapi agak meningkat lebih dikit lah. Nah, ya itu Ya, menjadi memang tantangan. itu Itu menjadi tantangan kita. Menarik ya Bang. Ketika proses-proses kaderisasi dan administrasi itu diselesaikan, pasti ada tantangannya dan ada problemnya, kan kita harus menjawab dengan solusi-solusi yang kita tawarkan. Betul. Kepada organisasi itu sendiri. Lanjut ke tadi yang Abang bilang di apa namanya, problem dari eksternal itu sendiri. Saya mendengar ada satu perbincangan terkait demo Bang. Pada saat itu ada nggak Bang tragedi demo Justru ke lembaga? Tragedi demo itu kan terjadi pasca saya. Oh, pasca, berarti bukan di zaman Abang. Berarti nanti saya klarifikasi ke selanjutnya. Itu di zaman siapa Bang? Itu terjadi di zamannya Sofyan ya. Sofyan. Jadi apa namanya, ada gesekan besar dengan kampus itu kan, berarti kita niatnya untuk ya memang dinamika mahasiswa itu kan gitu ya. Ya. Dan memang dinamika PMI kan selalu diskusi, aksi ya kan, kemudian refleksi gitu kan. Nah, kita kan selalu menjalankan proses itu. Tapi memang ya ada yang tidak berkenan karena memang mungkin ada pertimbangan-pertimbangan. Ya memang juga masuk akal juga. Misalnya ketika kita demo, kampus ya agak jadi lebih gerah karena posisinya itu apa namanya, trustnya masyarakat jadi tahu ya kan, trustnya masyarakat terhadap Unindra jadi turun atau segala macam. Ya kita juga menurunkan memandang di situ. Iya, betul. Dan juga mungkin ya Unindra sedang ini ya, sedang membangun
kampus yang lebih baik, ramah ekonomi kira-kira gitu ramah ya. ekonomi, murah lah ya Bang. Yang murah, bisa menjangkau semua golongan, Betul, bisa betul. masuk segala ke ruang kebutuhan mahasiswa, Betul, baik dari betul. reguler, malam, ekstensi. Walaupun terfokus pada bidang kependidikan gitu, Betul. tapi supaya lebih meluas, teman-teman mahasiswa ini bisa masuk ke organisasi untuk Betul. lebih luas Artinya, lagi. kritik-kritik yang kita sampaikan juga selalu terkontrol ya. Artinya apa namanya, sahabat-sahabat juga harus seperti itu. Siap. Harus memandang posisi kemaslahatan. Kadang yang kita sampaikan benar yang kita sampaikan, tapi dampaknya bisa sangat besar ke misalnya ke kampus gitu kan. Sepakat. Karena kampus itu juga jangan sampai dilupakan, itu adalah Identitas awal awal kita gitu. Iya, Jadi sebagai jangan mahasiswa. sampai kita juga ini apa namanya, ya kritiknya perlu dikontrol lah intinya gitu. Artinya Jangan angle-angle yang memungkinkan justru merusak banyak hal gitu. Karena memang adanya aksi itu terkadang ya memang bisa lari ke semua hal, tergantung ya perspektif penerimanya gitu. Yang penting jangan sampai menjatuhkan kampus itu sendiri ya, merusak nama baik kampus itu sendiri. Nah, Positif. proses apa namanya diskusi itulah yang kemudian ada poin positif yang diambil dari pihak internal kampus juga, bahwa dimana kita tuh nggak membabi buta lah, artinya kita punya data, kita punya cara yang baik, apa segala macam, dan alhamdulillah kan proses sampai saat ini kan kedekatan kita lebih baik dari dulu. Tapi memang apa, kita tetap garang untuk kasih masukan. Harus tetap garang lah sebagai apa namanya organisasi mahasiswa yang memiliki sikap yang punya idealisme yang kuat lah. Betul. Itu untuk merawat lah idealisme yang kuat. Lanjut ke poin selanjutnya, yaitu kesan Bang. Kesan yang paling Abang kenang ini dalam perjalanan berorganisasi di PMII, terkhususnya di kepengurusan zaman Abang itu. Jadi, apa kesannya Bang? Sebenarnya lebih ke ini ya, kesan yang saya dapat ketika saya sendiri jadi ketua komisariat itu, yang saya bangun itu kan lebih ke friendly, terus juga lebih ke kekeluargaan. Jadi satu sama lain itu saling mengenal secara keluarga, secara latar belakang, secara ya banyak hal yang kita ambil, bukan kita lihat dari jalur organisasi saja. Jadi mungkin saya dengan sahabat-sahabat yang lain itu ya kita sama-sama tahu gitu, sama-sama tahu diri kita gitu loh, diri kita. Sahabat yang lain itu ya tahu positif negatifnya, bisa mengenal orang lain dari psikologinya itu sendiri, ya membaca lah psikologi mahasiswa. Kalau itu jelas, tapi memang lebih dalam lagi. Jadi kita itu hadir seperti keluarga di dalam pengurusan itu. Makanya di dalam di base camp itu ya apa namanya, ya kita apa namanya, sahabat-sahabat di base camp itu udah seperti rumah sendiri gitu. Dan hadir ke base camp itu jadi rumah sendiri gitu. Ada rasa saling memiliki, ganti-ganti bebersih, ganti-ganti yang standby gitu kan, yang masak lah ya, yang cuci dan lain-lain lah, makan bareng dan lain-lain itu ya, itu kan itu jadi hal yang mungkin setelah mungkin 2010 sekarang 2021 iya, itu udah perjalanan, itu bisa dikenang juga itu kira-kira sampai sekarang masih. Nah itu dia Bang, kenapa konten ini kita buat, supaya senior-senior yang sebelumnya, abang-abang sebelumnya ini bisa melihat lagi kembali lagi ke nostalgia lah, untuk nostalgia, mengingat lagi wah gue dulu pernah kayak gini, gue dulu pernah kayak base camp itu gini, kenapa kemudian jadi pendengar seperti itu, jadi orang nggak jaim, jadi banyak orang yang konyol juga pasti harus ada yang konyol Bang, selalu ada yang konyol, selalu ada yang apa namanya, ya karakternya masing-masing, tapi memang menjadi warna tersendiri ya. Ada yang konyol, ada yang memang gampang marah, ada yang memang resik banget gitu. Ya macam-macam lah. Ya saya mikir itu lebih ke toleran juga sih ya, toleran. Jadi menghargai setiap pendapat, menghargai setiap sikap seseorang dan lain-lain lah. Untuk mengambil satu kebijakan dan lain-lain. Berpendapat itu juga pasti diasah juga dalam hal diskusi, dan itu bisa melatih kita dalam berbicara di depan banyak orang, walaupun secara kapasitas dirinya ini lebih mumpuni, tapi dia harus menghargai orang yang dilawan bicaranya gitu. Oke. Mungkin kesannya di situ ya Bang ya. Saya mau ke pesan Abang nih. Kita ini kan udah 10 tahun ya Bang ya, berdiri 10 tahun berdiri di Unindra itu sendiri. Banyak sekali tantangan yang pernah saya hadapin sebagai kader PMI di tahun 2019 2018. Mungkin pesan Abang untuk kader-kader selanjutnya
saya tuh apa namanya, kalau diminta pesannya sebenarnya mudah saja sih sebenarnya. Gimana? Banyak referensi misalnya apa pesannya Mabuk Junaidi gitu, teguh pada Prinsip. ya kan, Iya, setia pada proses. Betul. Artinya gini, harus ada keyakinan dari sahabat-sahabat bahwasanya organisasi yang sahabat-sahabat ikuti itu akan membangun sahabat lebih baik. Artinya memang ini kan jadi hal yang memang secara personal harus dipegang, kemudian juga secara apa namanya, secara kuantitatif harus disamaratakan gitu. Karena ini menurut saya menjadi sumber kenapa kemudian di PMI itu kan ini ya, apa namanya, apa sih namanya, misalnya 100 orang di Mapaba 10 orang yang aktif gitu kan. Oh iya, inian apa? Seleksi alamnya kan Seleksi selalu alamnya besar. Saya pasti pikir ada. kalau proses itu dijalankan, diniatkan dengan niat yang baik, kemudian juga dari kita jalankan juga, saya yakin kalau niatnya baik ya prosesnya akan mengikuti dengan hal yang baik juga gitu. Jadi sampai ke situ loh Bang ya. Nah itu kan niat dari sini ya. Kemudian di awal saya tadi udah sampaikan bahwasanya dimanapun peluang itu pasti ada, tapi dinamikanya yang berubah gitu loh. Nah kemudian kalau kita lihat dinamika sekarang itu ya sudah lebih berkembang ya daripada dulu. Alhamdulillah. Dulu itu saya buru-buru mungkin punya motor itu saya nggak punya. Saya punya apa, handphone canggih itu ya ketika saya kerja gitu kan. Atau mungkin ketika saya udah semester akhir gitu. Tapi zaman dulu komitmen yang dibangun itu by SMS gitu kan. By phone ya, walaupun nggak mungkin nelpon juga, kita terbatas pulsa juga, tapi apa namanya, agenda-agenda besar itu bisa dijalankan. Nah ini juga jangan sampai, ini kan fasilitas sudah sangat lengkap, sangat banyak ya, jangan sampai sahabat-sahabat inilah, jangan sampai sahabat-sahabat berhenti ataupun ini apa namanya, pesimis itu pasti ke depan ada hal yang bisa kita buat. Sepakat ya, sangat menarik pesan dari Bang Didi sebagai ketua pertama untuk memotivasi kita lebih semangat lagi belajar, mau itu di organisasi ataupun di ruang-ruang yang lain, karena ruang belajar itu gak hanya 1, 2, 3. Ketika kita tidak nyaman di satu ruang, mungkin kita bisa mencari ruang lain yang bisa lebih mengembangkan kita. Saya pribadi pun berkembang ketika saya masuk organisasi PM itu sendiri. Belajar bagaimana politik, belajar bagaimana kondisi sosial dan lain-lain, dan saya juga mengenal orang-orang hebat gitu. Nah saya mau ini Bang, ke Abang ini dampak buat Abang itu sendiri, karena kan kita ini organisasi nirlaba Bang, tanpa keuntungan gitu, bahkan justru kita yang mengeluarkan gitu. Mungkin Abang bisa menjelaskan atau lebih menyemangati sahabat-sahabat yang akan melanjutkan pergerakan ini. Abang ini setelah berorganisasi purna dalam satu kepengurusan atau purna selesai dalam nama mahasiswanya, Abang bekerja atau bagaimana? Ya, yang jelas kan banyak hal yang bisa kita dapat. Pokoknya kita menjalankan organisasi yang benar itu ya pasti akan jadi investasi kita ke depan. Jadi misalnya kita akan punya leadership yang bagus, pola komunikasi yang bagus, pola bersilaturahmi, berjejaring secara bagus, punya etos kerja yang bagus. Dan yang sangat menarik di PMI itu kan ini, organisasi yang bukan sekuler gitu. Bukan sekuler ya, bebas lah ya. Sekuler kita itu kalau di PMI kan ketika jadi kader itu dibayar, yang tanggung jawabnya itu dunia akhirat itu. Iya. Dunia akhirat. Bahkan diri kita sendiri yang bertanggung jawab. Betul, makanya kan yang selalu saya niatkan untuk mendorong proses ini kan mungkin ketika setiap general review di seluruh agenda kaderisasi dimanapun saya melakukan diminta untuk mengisi di sana, itu selalu saya sampaikan gini, organisasi itu kayak baju gitu, analoginya itu bajunya Mujib dengan saya kan beda, cara berpakaiannya beda, segala macamnya beda, tapi ada kesamaannya kan, sama-sama bisa menutup aurat, terus juga membuat kita lebih bagus dipandang dan lain sebagainya. Nah, poin yang selalu saya sampaikan adalah gini, karena itu adalah hanya sekedar baju, yang mengisi, yang membesarkan itu adalah
badan kita sendiri gitu loh. Iya. Mau bagus atau tidak organisasi yang kita sampaikan dan bermanfaat atau tidak yang kita jalankan itu tergantung masing-masing personal yang mengisi Betul. organisasi itu. Makanya saya sampaikan gini, saya selalu sampaikan otokritik gini, ketika karena PMI ini bukan organisasi sekuler gitu ya, bukan organisasi yang apa namanya ya hanya organisasi apa sekedar ngisi waktu kampus gitu, tapi kita juga belajar menguatkan ibadah. Ya ada 3 yang selalu saya sampaikan untuk jadi indikator gitu. Apa tuh Bang? Indikatornya itu kan satu, kalau misalnya setelah katakanlah kita kasih rentang waktu 1 tahun lah untuk ikut di PMI, kalau misalnya sahabat-sahabat ibadahnya makin turun ketika ikut PMI, itu PMI harus dievaluasi. Keanggotaan sahabat-sahabat jadi kader PMI harus Dievaluasi. Betul. Kalau sahabat-sahabat itu setelah 1 tahun IPK-nya turun gitu, akademisnya turun setelah ikut PMI, Ya keanggotaannya itu yang dievaluasi. Kalau silaturahmi sahabat-sahabat dengan keluarga itu putus. Putus dan niat baik sahabat-sahabat untuk membangun tidak tercapai juga gitu ya, itu juga harus dievaluasi. Keanggotaannya ya. Iya, jadi kader PMI artinya ketika kader PMI kan tujuannya jelas ya, apa namanya, ada di situ ada nilai apa ketakwaan, ilmu yang mengamalkan, bahkan memperjuangkan kemerdekaan itu sendiri ya Pak. Betul, artinya memang ini kan hampir mirip dengan tujuan pendidikan gitu kan. Betul. Pendidikan artinya memang proses inilah yang menjadi tanggung jawab sosial sahabat-sahabat untuk kedepannya, bukan untuk ngisi jumlah kapasitas kader ya. Oke, siap. Artinya sahabat-sahabat harus tekankan bahwasanya di situ ada nilai ibadah, di situ ada nilai belajar, di situ ada nilai silaturahmi. Siap. Jadi ketika sahabat menemui ganjalan itu ya nggak gampang belok. Dan saya yakin kalau proses itu dijalankan dengan baik bakal menjadi apa ya namanya kebiasaan yang baik untuk kita gitu. Untuk kita. Makanya ya semuanya termasuk Mujib juga sama. Kalau misalnya hal indikator tadi dijalankan, jangan-jangan organisasinya yang salah gitu. Siap. Organisasi nggak cocok gitu, bajunya nggak cocok gitu. Bajunya nggak cocok, harus cari baju lain ini. Harus cari baju lain. Oke. Mantap sekali ya pesan. Bahkan saya juga berpikir kenapa PMI itu bisa membuat manusia itu lebih baik lagi, karena di situ kita diajarin bagaimana mengimprovisasi, lebih kreativitas, berpikir kritis, bahkan sekarang dengan paradigma kritis transformatif juga, dengan banyaknya satu pemahaman yang muncul, perbedaan pendapat, teori-teori juga banyak gitu yang kita bisa bawa untuk kita implementasikan dalam pergerakan kita ke depannya. Ya, makanya saya sampaikan gini, jadi pintar setelah ikut organisasi PMI itu harus gitu. Ya. Jadi lebih alim atau mungkin lebih secara personal gitu ya. Kan nggak perlu dilihat gondrongnya, nggak perlu dilihat celana robeknya, nggak perlu dilihat bajunya lusuhnya, tapi ya kita dalamnya punya sebagai diri, keimanan, punya tradisi untuk menjalankan ini ya, ibadah memang yang secara personal itu nggak perlu diganggu gugat lah. Artinya saya nggak ada di ranah situ, cuma saya hanya mengingatkan saja. Pada sahabat-sahabat semua yang nanti nonton, mohon dicatat juga ini pesan-pesan dari Bang Didi. Supaya nanti sahabat-sahabat kedepannya bisa menanamkan nilai-nilai dan juga menjalankan nilai-nilai yang sudah kita pelajari di PMI itu sendiri. Dan sahabat-sahabat yang mendengarkan ini juga boleh diuji apa yang saya sampaikan. Artinya apa yang saya sampaikan tadi terkait akademisi, terus juga menjaga keimanan sendiri gitu, itu bakal berdampak positif di etos dirinya sendiri, kinerja. Iya. Sepakat. Syukur-syukur ya PMI punya ini ya, kayak personal indikator, jadi KPI gitu kan. Itu jadi, nanti insya Allah akan muncul. Jadi kader itu nanti 1 tahun kita bisa ukur nih ya. Setiap orangnya ya Bang ya. Mantap. KPI, jadi yang ini kader yang jadi ketua itu nanti yang dia itu akademisnya sekian, dia itu secara nggak langsung udah diterapkan Bang di PMI. Jadi ada kualifikasi gitu untuk menjadi ketua komisariat, bahkan sekarang ada Rayon menjadi ketua, itu ada kualifikasinya. Bagus, secara nggak langsung itu mengasah bahwa kita harus lebih baik
ketika kita ingin memimpin satu organisasi ke Betul. depannya. Nah, mungkin itu yang bisa kita perbincangkan dengan ketua pertama. Ke depannya sahabat-sahabat jangan pantang menyerah, yang saya yakini proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi itu yang tadi saya sampaikan sahabat-sahabat, jangan Itu intinya lupa, ke situ. ya pakai ini saja pesannya mau Junaidi itu. Teguh Menurut pada saya prinsip, itu sangat fundamental ya, Ya. artinya teguh pada prinsip, setia pada setia proses. pada proses, karena itu hal yang mudah diucapkan tapi implementasinya sangat besar. Artinya harus kita review kembali niat kita itu kuliah itu apa, Ya. kemudian niat kita untuk kalau masuk ke PMI itu bukan niat kuliahnya lagi, niat hidup kita itu untuk apa gitu. Semangat. Niat hidupnya yang buat Ya, apa ya, ya. Terima kasih Bang Didi sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang hangat. Ini kita share ke YouTube Bang ya. Kalau ya Bang, supaya nanti mengabadikan di satu media, supaya media ini tetap utuh gitu dan dijaga oleh sahabat-sahabat penerus. Semoga perbincangan kita kali ini membawa manfaat untuk sahabat-sahabat yang nonton, dan terima kasih Bang Didi. Semoga karir Bang Didi ke depan semakin lancar. Semoga kita semua Salam bisa pergerakan. salam. Semoga kita juga ke depan bisa menjadi motivasi untuk kader-kader selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sebelumnya, jika ingin terus mengikuti SPA konten SPA ketiga, yaitu dengan ketua komisariat yang kedua, nanti akan bertemu di konten selanjutnya. Jangan lupa klik like dan subscribe, khususnya untuk kader PMI Unindra nih, supaya nggak tanya-tanya lagi gimana sih perjalanan kepengurusan komisariat dari tahun ke tahun. Jangan lupa klik like dan subscribe supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam pergerakan.